Analisa forex 13 sampai 17 Mei ya, analisa mingguan untuk forex. Kita lihat sobat trader, apa aja yang menjadi pergerakan market nih yang menarik untuk minggu ini dan menjadi peluang untuk kita trade minggu ini. Oke, sebelum kita bahas analisa mingguan, kita lihat dulu review untuk pergerakan market minggu yang lalu. Kita lihat minggu yang lalu memang tidak banyak rilis data-data ekonomi ya traders. Dari Amerika saja ada 2 data yang dirilis, yaitu klaim pengangguran mingguan unemployment claims dan consumer sentiment. Kita lihat dari unemployment claim ada terjadi lonjakan kenaikan klaim pengangguran melebihi daripada previous dan juga forecastnya. Ini menyebabkan para analis atau trader melihat masih rapuhnya sektor tenaga kerja Amerika. Ini telah menjadi tekanan buat dolar pada minggu yang lalu. Kemudian di akhir pekan, data consumer sentiment atau kepercayaan konsumen mengalami penurunan yang cukup signifikan sekali. Diprediksi memang terjadi penurunan ya daripada previousnya. Tidak nyangka ternyata turunnya cukup signifikan, dan ini menjadi sentimen negatif buat dolar. Dolar mengalami tekanan jual pada minggu yang lalu. Lalu data dari Inggris, kita lihat juga ada BOE rate sentiment ya, tidak ada perubahan suku bunga, dan data GDP Inggris. Kita lihat data GDP Inggris di bulan Maret, ternyata hasilnya ada lonjakan kenaikan 2 kali lipat daripada previous. Ini juga mendorong GBP atau pound sterling mengalami penguatan. Oke, sebelum kita bahas analisa dan peluang-peluangnya, kita lihat untuk dolar indeks pada minggu lalu mengalami penurunan di weekend kemarin. Untuk daily-nya mengalami penurunan 0,26% dan weekly 0,86%. Oke sobat trader, perhatikan untuk minggu ini data-data penting apa saja yang akan menjadi market movers di pasar forex. Kita lihat ada data Amerika yang penting, yaitu data core, PPI dan CPI Amerika. Selasa ada PPI, Production Price Index, diprediksi tetap, dan Rabu ini yang paling penting ya, Rabu ada CPI Amerika jam 19.30. Nah, pada bulan lalu sobat traders terjadi kejutan di mana data inflasi tahunan di bulan Maret ya mengalami kenaikan dari 3,2 menjadi 3,5. Nah, sekarang untuk data di bulan April, apakah untuk year on year-nya ya dari 3,5 yang sekarang, apakah akan ada kenaikan lagi secara kejutan atau turun ya, atau tetap? Kenapa? Karena kalau ada kenaikan inflasi, ini akan menjadi sentimen positif buat dolar. Tapi kalau inflasinya sudah mereda atau sudah turun, ini akan menjadi sentimen pelemahan dolar. Kenapa? Karena menjadi dasar bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga. Oke, ada Fed Powell speak hari Selasa malam. Ini bisa juga diperhatikan sobat trader. Oke, sekarang kita akan bahas ke teknikal. Oke traders, kita lihat untuk pergerakan dolar indeks ya pada minggu yang lalu. Kita lihat dolar indeks untuk mingguan, grafik weekly kita lihat membentuk bearish engulfing ya, karena kita lihat untuk higher-nya lebih tinggi daripada higher sebelumnya, bahkan dari 2 candle mingguan sebelumnya. Tetapi menjelang penutupan market ya weekend, dolar mengalami tekanan yang cukup signifikan hingga membentuk candle bearish engulfing. Oke sobat trader, tetapi kalau sobat trader perhatikan untuk mingguan, harga memang sempat turun ya sampai 104.38, tetapi close-nya di 104.92 atau di atas resisten ini ya, di atas higher daripada minggu sebelumnya. Ini adalah support. Jadi harga close di atas support. Meskipun ada penurunan cukup tajam, tapi penurunannya tertahan. Oke, jadi minggu ini wait and see ya, wait and see untuk kalau tradingnya secara swing misalnya. Tapi kalau untuk day trade kita bisa perhatikan untuk di grafik day trade D1 atau H4. Kita lihat untuk grafik daily, harga masih bertahan di atas MA 100 ya untuk daily dan MA 50, artinya memang masih cenderung untuk bullish si dolar ini. Kita lihat juga penurunan minggu yang lalu masih higher
low ya. Meskipun untuk higher-nya, swing high-nya masih ketahan ya. Ini ada double top, tapi dia membentuk higher low. Ini salah satu bukti atau indikasi bahwa masih bullish. Oke, kita lihat untuk euro. Euro ini cukup menarik karena secara mingguan mengalami kenaikan dalam 4 minggu. Kita lihat ya, mengalami kenaikan dalam 4 minggu. Oke, kita lihat sobat trader. Tetapi jangan lupa ketika harga mendekati level 1.08 ya, atau angka bulat ya, di sini angka bulatnya adalah 1.08, maka ada resistensi, ada perlawanan. Kita lihat di sini ada banyak perlawanan di 1.08. Nah, sekarang harga di 1.0770 katakanlah ya. Harga masih tertahan untuk naik menguji 1.08. Ketika harga naik ke 1.08 sobat trader, maka sebaiknya wait and see dulu ya, apakah akan ada perlawanan di situ, akan ada penembusan ke atas atau rejection dan menjadi potensi untuk reversal. Oke. Jadi seperti ini sobat trader, di H4 di sini ada rejection karena di sini ada resisten kuat di 1.08. Jadi tunggu dulu ke 1.08 karena ini harga yang bagus, dan kalau terjadi break harga misalnya H4 di atas, close di atas 1.08, maka bisa siap-siap mengambil posisi buy. Target ke 0.877. Memang tidak terlalu banyak, tapi untuk satu kali shoot bisa sekitar 77 pips ya untuk satu kali shoot. Nanti kalau di 1.077 misalnya sudah tercapai, terjadi break lagi, kita bisa cari posisi buy lagi. Jadi disarankan bukan untuk swing, tetapi untuk tradingnya day trade untuk euro ini ya sobat trader. Karena apa? Karena market sedang matanya tertuju kepada area 1.08 dulu. Tapi kalau terjadi rejection, maka bisa turun 100 pip ke 1.0700. Oke, sekarang kita bahas untuk GBP USD. GBP USD pada minggu yang lalu mengalami konsolidasi ya, ternyata ya, tidak berhasil melanjutkan kenaikan di 2 minggu sebelumnya. Kita lihat untuk daily. Nah, untuk daily masih bertahan di atas support. Kita lihat sini ya, bertahan di atas support, artinya masih ada potensi untuk naik. Tetapi naiknya juga untuk GBP masih ketahan di 2562 ya, 1.2562 menjadi resistensi di sini. Beberapa kali harga mencoba di sini tertahan ya, meskipun sempat naik signifikan, tapi harga close-nya di bawah 1.2562. Oke, jadi perhatikan level itu sobat trader. Kita pakai H4 untuk day trade ya, masih ada potensi untuk naik ya dari sini ke atas 40 pips misalnya untuk target satu kali trade di intraday. Kemudian kalau break 1.2562 tadi, bisa ambil posisi buy lagi ke 1.2620. Oke sobat trader. Tapi kalau terjadi di sini ada perlawanan dan rejection, maka kita bisa lihat di sini adalah high, lower high, dan lower high. Berarti bisa jadi potensi untuk sell juga kalau tertahan di level 1.2562. Oke. Jadi ada dua opsi untuk GBP, buy dulu ya untuk menguji 2562, dan kalau break bisa open buy lagi. Tetapi kalau terjadi rejection, potensi turunnya juga cukup besar. Bisa turun ke supportnya di sini ada sekitar 90-an pips. 90 pips 0,1 lot itu artinya $90. Tapi kalau misalnya sobat trader trade-nya satu lot itu berarti $900, dan itu bisa dalam satu hari ya, satu kali trade. Oke, kita ke AUD USD. AUD USD kita lihat minggu yang lalu juga konsolidasi, naiknya tertahan. Kita lihat di sini ada banyak rejection. Kita lihat di sini ini ada, ini adalah resisten yang menahan pergerakan grafik mingguan. Grafik mingguannya tertahan di sini di 0.6646. Nah, sekarang harga mendekati 0.6646. Kalau harga mendekati level itu sobat trader, wait and see dulu ya, bisa bersabar. Bisa menunggu apakah harga menembus atau harga reject. Karena kalau menembus kita bisa open buy
targetnya ke high di sini ya, ke 0.68700, cukup besar, cukup jauh targetnya ya. Kita lihat kalau break di sini masih ada sekitar 200-an pips. Oke, ini artinya target untuk selanjutnya continuation. Tapi kalau rejection dari area 0.6646, maka ini menjadi cukup bagus karena ini menjadi triple top ya. Kita bisa cari entry sell ketika sudah dikonfirmasi terjadi rejection, misalnya di time frame H4. Maka ini ada potensi cuan sekitar 176 pips. Ini bisa saja dalam 2 hari ya, karena pergerakan AUD USD ini biasanya sehari itu tidak sampai 100 pips. Oke sobat traders, kita ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen minggu yang lalu rebound ya, rebound mencoba pulih setelah terjadinya penurunan tajam di awal Mei yang lalu. Kita lihat pada grafik daily. Ya, penurunan tajam ini kan dicurigai adalah adanya intervensi bank sentral ya sobat traders. Kita lihat pada grafik H4. Ya, kita lihat di sini ada pucuk ya. Kita lihat di sini ada pucuk. Nah, harga masih akan mencoba untuk menguji area ini. Ini adalah area ya. Area sobat trader. Dan kalau 1.5605 berhasil ditembus ya, H4-nya berhasil break di atas 1.5605, maka kita bisa mencari peluang untuk entry buy dengan targetnya di atas ini. Targetnya adalah level ini sobat trader, yaitu 15794. 15794 berarti ada potensi sekitar 195 pips. Tapi sobat trader, kita perlu sabar juga untuk menantikan adanya konfirmasi. Kalau terjadi rejection, karena ini adalah area resisten, maka bisa terjadi koreksi turun. Kalau koreksi turun, kita pakai Fibonacci retracement dari sini sampai ke sini, maka paling tidak ke level 50, di bawah 50, maka ada di setting ini sobat trader. Itu ada berapa pips, kita lihat ya, sekitar 200 pips ya, cukup besar untuk peluangnya kalau terjadi rejection. Kalau break ada peluang juga 190 pips, kalau turun juga ada peluang 200 pips. Jadi wait and see, ketika harga menguji area resisten, kalau ada konfirmasi maka di situ sobat trader bisa entry. Dua-duanya ada peluang. Oke, buy dan sell ada peluang bagus. Oke, demikianlah sobat trader untuk analisa mingguan forex. Ada banyak peluang-peluang untuk trade minggu ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu petunjuk buat sobat trader trading minggu ini. Jangan lupakan banyak peluang-peluang trading di Java Global. Salam profit.